Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan rumus networkdisk.intl. Beberapa waktu yang lalu, saya telah menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan rumus networkdisk. Kedua rumus ini memiliki persamaan kegunaan atau fungsinya sama, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah hari kerja. Perhitungannya didasarkan pada selisih antara waktu dimulainya pekerjaan sampai dengan berakhirnya suatu pekerjaan. Namun, kedua fungsi ini, networkdisk dan networkdisk.intl, memiliki perbedaan utama, yaitu berkaitan dengan penggunaan akhir pekan atau libur weekend. Keduanya berbeda. Bila networkdisk, weekendnya atau libur akhir pekannya itu jatuh pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi itu sudah merupakan bawaan daripada rumusnya, jadi sudah saklek. Nah, ini berbeda dengan networkdisk.intl yang akan saya jelaskan kepada Anda. Di sini weekendnya atau hari libur akhir pekannya bersifat opsional. Jadi dia bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah perbedaan utama di antara kedua rumus tersebut. Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan penggunaan rumus networkdisk.intl ini, Anda bisa pelajari artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com dengan mengklik linknya di bawah video ini. Nah, di depan layar monitor Anda, di sini sudah ada sebuah kalender. Ini adalah kalender bulan Agustus tahun 2020, di mana dimulai pada hari Sabtu, yaitu tanggal 1, dan berakhir pada tanggal 31. Dia jatuh pada hari Senin. Sedangkan yang merah ini merupakan hari Minggu, yaitu tanggal 2, tanggal 9, 16, 23, dan tanggal 30. Jadi ini merupakan hari Minggu. Nah, di bulan Agustus ini memiliki dua buah holiday atau dua buah hari libur nasional, yaitu tanggal 17 dan tanggal 20. Kita lihat di sini keterangannya, hari libur nasionalnya tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan, dan tanggal 20 Agustus merupakan tahun baru Islam. Di sampingnya, di sini sudah ada dua buah tabel yang nanti akan kita kerjakan. Yang pertama yaitu saya tentukan weekendnya atau hari liburnya, hari libur akhir pekan maksud saya, jatuh pada hari Minggu tanpa holiday. Jadi di sini kita akan menghitung berapakah jumlah hari kerjanya bila pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 3 Agustus dan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Di mana kita tentukan libur akhir pekannya hanya hari Minggu saja, tanpa holiday. Maksudnya di sini tanpa holiday adalah pada tanggal 17 dan tanggal 20 yang berwarna merah ini kita tetap masuk kerja. Jadi diandaikan saja kedua hari ini kita lembur kerja, jadi kita tetap masuk kerja. Sedangkan tabel yang kedua, di sini weekendnya tetap sama, saya gunakan hari Minggu sebagai libur akhir pekannya dan menggunakan holiday. Jadi di sini libur nasionalnya tanggal 17 dan tanggal 20 kita libur, tidak masuk kerja. Nah, bagaimanakah perhitungannya? Sekarang saya masukkan rumusnya sama dengan networkdisk.intl kurung buka. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Start date ini adalah tanggal dimulainya suatu pekerjaan, yaitu tanggal 3 Agustus. Titik 2, end date ini merupakan tanggal berakhirnya suatu pekerjaan.
tanggal 31 Agustus. Titik 2, weekend. Nah, seperti saya ungkapkan di muka tadi, bahwa weekend atau libur akhir pekannya di sini bersifat opsional. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi misalnya kalau nilainya 1, berarti weekendnya adalah Saturday dan Sunday, hari Sabtu Minggu. Kalau nilainya 2, adalah Minggu dan hari Senin, dan seterusnya. Kalau 11, berarti hanya hari Minggu, 12, hari Senin saja liburnya, dan seterusnya. Jadi rumus networkdays.intl ini lebih luwes dalam penggunaan weekendnya. Nah, karena di sini weekendnya sudah saya tetapkan hari Minggu, kita lihat di sini Sunday only, dia bernilai 11, maka kita masukkan saja nilainya 11. Kemudian titik 2, holidays. Nah, karena di sini tanpa holiday, artinya kita kerja lembur, maka bisa kita abaikan. Jadi kurung tutup, tekan enter. Maka jumlah hari kerjanya adalah 25 hari. Kita lihat di sini, mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 31. Di sini mulai Senin sampai dengan Sabtu, berarti ada 6 hari. Kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4. 4 minggu, berarti 24, ditambah dengan tanggal 31, berarti 25 hari kerja. Nah, itu untuk penggunaan tanpa holiday. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan holidays? Kita masukkan saja sama dengan networkdays.intl kurung buka, start date-nya sama tanggal 3 Agustus, titik 2, end date-nya tanggal 31 Agustus, titik 2, weekend-nya di sini hari Minggu. Hari Minggu dia bernilai 11, Sunday only. Kemudian titik 2, holidays-nya. Nah, di sini holidays-nya ada 2 hari, yaitu tanggal 17 dan tanggal 20. Kita lihat di sini tanggal 17 dan tanggal 20. Maka kita blok tanggal 17 dan tanggal 20. Dari sel S16 sampai dengan sel S17. Kurung tutup, tekan enter. Nah, jumlah hari kerjanya menjadi hari 23 hari karena dikurangi 2 hari, yaitu tanggal 20 dan tanggal 17. Nah, ini adalah cara penggunaan atau rumus dari networkdays.intl. Dan yang perlu Anda ketahui dalam menuliskan holidays, nah kita lihat lagi rumusnya. Nah, di sini holidays, bentuk penulisannya tanggal 17 dan tanggal 17 dan tanggal 20 Agustus harus berbentuk date. Jadi harus berbentuk tanggal. Kita tidak bisa menggunakan, katakanlah menggunakan angka numerik. Jadi misalnya begini, katakanlah saya kasih contoh. networkdays.intl. Start date-nya kita isi lagi. Titik 2, end date-nya tanggal 31 Agustus. Weekend-nya 11, hari Minggu. Nah, holidays-nya, nah karena di sini holidays-nya ada 2 hari, tanggal 17 dan tanggal 20. Kemudian kita isikan 2 misalnya untuk menghitung 2 hari. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini angka 2 itu akan diabaikan. Jadi dia tidak dihitung. Karena itu dalam menuliskan holidays, saya lihat rumusnya. Dalam menuliskan holidays, kita tidak bisa menggunakan angka numerik. Jadi harus menggunakan sel yang berbentuk tanggal. Jadi seperti ini misalnya. Katakanlah holidays-nya saya ambil 17 Agustus saja. Nah, maka nilainya akan 24. Kita lihat di sini, tanggal 17 Agustus, dia bentuknya date.
tanggal 20 Agustus juga bentuknya date. Nah, Anda harus hati-hati dalam menuliskan tanggal. Jangan sampai keliru. Jadi misalnya begini. Anggaplah 17 Agustus 2020 misalnya. Saya tekan enter. Nah, bila kita lihat di sini, tanggal 17 Agustus dengan tanggal 17 Agustus yang atas ini, bentuknya sama. Dia merupakan berbentuk tanggal. Tetapi untuk yang bawah ini adalah berbentuk teks, bukan berbentuk tanggal. Kita lihat di sini, 17 Agustus dia berbentuk general. Kita lihat di sini nilainya. Nah, karena berbentuk teks, tanggal 17 Agustus semua akan berbentuk teks di sini. Dia tidak memiliki nomor seri tanggal. Nah, ini berbeda kalau misalnya kita klik di sini tanggal 17 Agustus, dia berbentuk date. Kita lihat di sini nilainya. Nah, di sini akan muncul nilainya yaitu 44.060. Ini merupakan nilai serial number dari tanggalnya. Jadi Anda harus hati-hati, penulisannya juga demikian. Berbentuk date. Nah, sekali lagi misalnya tanggal ini 17 Agustus, dia berbentuk general, dan semuanya akan berbentuk teks, tidak memiliki nomor seri tanggal. Jadi penggunaan teks 17 Agustus ini tidak terbaca. Artinya jawaban kita akan menjadi tidak valid. Jadi Anda harus hati-hati dalam menuliskan tanggalnya. Kemudian mungkin Anda bertanya, bagaimanakah cara menuliskan tanggal yang benar? Untuk lebih gampangnya, Anda lihat saja di sini, pojok kanan bawah. Kebetulan di layar komputer saya ada 18 garis miring 2 garis miring 20 21. Nah, ini adalah cara penulisan date-nya. Jadi kalau diterjemahkan di sini menjadi 17 garis miring 08 garis miring 2020. Nah, penulisannya akan seperti ini. Kita lihat di sini, maka akan berbentuk date. Jadi Anda harus hati-hati dalam penulisannya. Misalnya kalau Anda ingin merubah ke dalam bentuk 17 Agustus, maka settingannya harus kita rubah. More number format. Nah, di sini kita gunakan tipe yang Indonesia. Kita geser ke bawah. Kita cari Indonesia. Kita di sini. Nah, maka akan muncul di sini. Kita klik saja tanggal 14 Maret. Klik OK. Nah, maka akan muncul tanggal 17 Agustus 2020. Kita lihat di sini bentuknya date. Ini berbeda dengan yang di sampingnya. Dia berbentuk general. Jadi hati-hati dalam penulisan tanggalnya. Demikian saya kira penjelasan secara singkat berkaitan dengan penggunaan rumus network disk. Dan bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya sangat gampang, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, silakan Anda klik linknya di bawah video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam.